Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang semuanya, selamat datang di acara Me Talks yang kali ini bertemakan tentang prospek kuliah dan beasiswa di Timur Tengah. Dan alhamdulillah pembicara kita yang sudah kita datangkan jauh-jauh, yang alhamdulillah sudah berada di tengah-tengah layar kita dari Madinah langsung. Jadi ini adalah live jarak jauh ya antara dari Indonesia dan Madinah. Iya, betul. Di Madinah by the way jam berapa? Di Madinah jam 12.02. Beda 4 jam. Oh, berarti beda 4 jam ya, beda 4 jam. Oke. Iya, betul. Jadi kali ini kita karena temanya kuliah beasiswa, prospek kuliah beasiswa di Timur Tengah, maka juga kita hadirkan pembicara yang memang sedang berkuliah di Timur Tengah. Jadi sebelum kita Iya. mulai, gue Abizar akan memperkenalkan pembicara kita terlebih dahulu. Jadi namanya adalah Abdul Hadi ya, bener ya? Iya, benar. Dipanggilnya apa nih? Panggilnya Hadi aja. Hadi. Oh, dipanggilnya Bang Hadi ya, Bang Hadi ya. Ya, Bang Siap. Hadi ini Bang. kalau di Indonesia tinggalnya di Jalan IR Sutami, Desa Gunung Pasir di Lampung Utara, ya. Lampung Timur, Bang. Oh, Lampung Timur. Oke, oke, Lampung Timur Iya. dan Bang Hadi kelahiran Indralaya pada tanggal 5 April tahun 1998. Iya, betul. Dan beliau juga adalah anak ketiga dari 7 bersaudara. Hobinya adalah jalan-jalan dan olahraga. Maksudnya olahraga ngapain nih, Bang? Olahraga bisa futsal, bulu tangkis, tapi Futsal, lebih sering ke sepak bola sih. sepak bola. Oh, di Iya, Madinah sering juga futsal. main sepak bola. Sering. Alhamdulillah ada difasilitasi lapangan juga kan. Hmm. Dan statusnya belum menikah ya. Alhamdulillah untuk teman-teman Belum. akhwat yang sedang menonton. Bercanda, bercanda. Siap. Dan sekolahnya SD-nya di Ponpes Raudatul Ulum ya. Iya, Di betul. Saka 3. Saka 3 tuh di mana, Bang? Di Sumsel, di Palembang. Oh, di Palembang. Jadi di Iya. Lampung tapi sekolahnya di Palembang. Gini Bang, jadi aneh dulu dari lahir emang di Palembang gitu. Orang tua, Oh, I see, I see. ya ibu Palembang, yang apa, bapak baru Jawa, Oke, Lampung. terus SMP-nya di Ponpes Darul Hufaz Lampung ya, baru SMP-nya ya. Ya, nah, iya betul. Lanjut di SMA-nya balik lagi ke Raudatul Ulum Saka 3. Ketiga, iya balik Nih lagi. dari TK sampai SMA di pondok pesantren. Masya Allah banget. Nih jalur akhirat banget kayaknya nih. Gak mesti. Masya Allah. Dan sekarang kuliah di Universitas Islam Madinah dari tahun 2018 Alhamdulillah. sampai sekarang ya. Berarti udah semester berapa, Bang? Masuk semester 5 besok. Semester 5. Iya, Semester 5. Dan Bang Hadi juga memiliki moto hidup fastabikul khairat. Karena iya kita betul. nggak tahu amal baik mana yang bakal diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Salam kenal, Bang, by the way. Siap, salam kenal juga Bang. Nah, jadi kan akhir-akhir ini udah ada nih anak-anak SMA yang sekarang sudah lulus baru wisuda nih beberapa waktu yang lalu. Ya walaupun wisudanya nggak bisa secara langsung. Dan ada juga anak-anak SMA yang sudah lulus tahun lalu tapi dia merencanakan gap year, Bang. Hmm, Dan banyak dari betul. mereka yang pengen banget yang namanya kuliah di Timur Tengah. Banyak banget, termasuk teman-teman gue pun banyak banget yang nanya-nanya gimana sih caranya kuliah di Timur Tengah. Nah, sebelum kita masuk nih gimana caranya, pengen tahu dong Bang Hadi nih lebih kenal lebih dalam lagi dong, boleh dong? Boleh, boleh. Eh, Coba seputar bisa aneh gitu dikenalkan diri atau lebih dalam gimana? lagi. Ya. Heeh. Namanya Abdul Hadi tadi udah jelaskan tempat tanggal lahir dan sebagainya kan. Jadi memang dari kecil aneh tinggal di kawasan pondok pesantren gitu karena orang tua memang di pesantren. Ya. eh, Terus memang basic pesantren tapi
belum tentu lebih baik daripada yang negeri kan. Masya Allah. Mungkin lebih baik antum. Wah, Terus tuh dulu memang dari kecil dari SD tuh sempet kepikiran karena banyak alumni-alumni Ponpes tuh yang ke luar negeri kan. Jadi aneh tuh pasang target kan, pengen nih kuliah di luar negeri gitu. Banyak juga alumni-alumni kan kita minta pengalaman-pengalaman kan gimana sih caranya. Caranya gini gini gini. Nah, terus yang dari aneh SMP di Darul Hufaz Lampung. Terus kenapa pas SMA-nya balik lagi ke pondok? Karena pondok Rawdatul Ulum ini sudah kurikulumnya udah disamakan sama UIM sini. Jadi ada itunya dikit lah. Ada ikatan gitu. Mirip-mirip dikit gitu ya sama di Madinah ya. Gitu. Apa ya? Tanya aja Bang, apa gitu. Oke. Jadi sebelum kita masuk nih, gimana cara pendaftarannya dan lain-lainnya. Siap. Sebenarnya pengen nanya motivasi Bang Hadi nih, kenapa sih pengen banget kuliah di Timur Tengah dan alhamdulillah kesampaian gitu. Kenapa nggak memilih universitas-universitas yang ada di Indonesia gitu? Kenapa Bang? Oh gitu. Yang pertama nih, karena apa sih? Pengen lebih dalam gitu mempelajari ilmu-ilmu syariah gitu kan. Karena merasa minim banget gitu. Bahkan sampai sekarang juga masih minim sih. Terus tuh karena juga dorongan orang tua kan, orang tua support kan. Dulu kan dari ketika kita SMA pasti udah mau ditanya-tanya tuh kan, mau kuliah di mana, nanti mau kuliah di mana, persiapan gitu kan. Orang tua supportnya Madinah. Terus ini juga kalau nggak Madinah Lipia kan. Aneh sempet daftar Lipia tapi qadarullah belum Allah kasih kesempatan gitu. Gak dikasih kesempatan di Lipia, tapi dikasih kesempatannya di Madinah. Alhamdulillah. Terus tuh sempet juga mau daftar Mesir kan, sempet daftar Mesir. Tapi orang tua lebih support ke Madinah katanya. Ya banyaklah kelebihan-kelebihan, setiap tempat juga memiliki kelebihan-kelebihan kan. Memilih Madinah karena yang pertama tentunya pemburu beasiswa kan. Pemburu beasiswa, terus di kota Nabi, terus tuh mau umroh, haji, insya Allah deket. Banyak sekali Bang fasilitasnya, nanti kita jelaskan insya Allah. Benar. Oke, berarti Bang Hadi ini masuk ke UIM juga dapat dorongan dari diri sendiri dan dari orang tua juga support ya Bang ya? Support banget. Oke, boleh dong Bang dijelasin dari awal gimana sih cara pendaftaran? Kok bisa masuk ke UIM? Apakah ada syarat-syarat tertentu atau gimana? Oh iya, jadi gini. Jadi dulu aneh tuh daftar 2016 setelah lulus. Setelah lulus tuh ada namanya Dauro dan Mukobalah. Dauro tuh kayak pembelajaran dan Mukobalah tuh wawancara gitu kan. Jadi ada syekh langsung datang dari Arab ke Indonesia. Itu ada sebagian tempat gitu yang lebih populernya di Jakarta, terus satunya di Kalimantan kalau nggak salah. Oh ya, yang satunya lagi di Palembang. Dan kebetulan waktu di Palembang nih tepatnya di Pondok Pesantren Rawdatul Ulum, di pondok tempat aneh nyantri gitu. Di situlah ada kesempatan kan kita ikut dauro selama kurang lebih 2 minggu, 17 hari atau 2 minggu gitu lebih. Habis itu wawancara. Setelah wawancara, kita dapat nih nomor registrasi pendaftaran. Habis dapat nomor registrasi pendaftaran, nanti ada linknya di situ, link pendaftaran. Nah, kita buka link pendaftarannya. Terus tuh banyak persyaratan-persyaratan di sana. Kita harus ngelengkapin persyaratan itu. Jadi istilahnya kalau daftar di Arab Saudi ini ada 2 jalur ya Bang. Jadi yang pertama murosalah via online, kirim berkas doang. Yang kedua murosalah dan muqabalah gitu, sama wawancara gitu. Kalau tidak memungkinkan wawancara, cukup ngirim berkas, itu yang menurut pengalaman itu paling penting sih. Ada juga teman-teman yang ikut muqabalah sama murosalah diterima. Ada yang cuman ngirim berkas doang murosalah via online, itu diterima. Banyak kejadian-kejadian kayak gitu kan.
Untuk persyaratan daftar UIM Bang ya. Yang Iya. pertama tuh berkelakuan baik. Ya. Terus tuh yang kedua berjanji untuk menaati semua peraturan kampus. Yang ketiga lulus tes kesehatan. Ini tes kesehatan di Indo. Kemudian ketika lulus dari sini kita dites lagi gitu, tes kesehatan lagi 2 kali jadi. Oh, di Arab dites lagi ya kesehatannya. Iya di kampusnya. Waktu datang pertama Hmm. langsung dites. Yang ketiga lulus tes yang diadakan oleh pihak kampus. Ini kalau misalnya ada wawancara di Indo, ya kita berkesempatan ikut gitu kalau ada kesempatan gitu. Kalau nggak ada cukup ngirim berkas aja itu, insya Allah udah eh, ya insya Allah diterima. Kalau nggak ya bisa coba lagi, bisa berulang kali Bang. Kalau misalnya Oh ada ya. status pendaftarannya tuh misalnya udah nggak, udah disuruh kayak ditolak lah. Kalau bahasa Hmm. halusnya sih apa sih? Ya kayak gitulah istilahnya Ya, ditolak gitu. Kita bisa ditolak mengajuin tapi berkas bisa lagi gitu. ngulang lagi ya. Ya, itu dalam jangka waktu kalau nggak salah 2 tahun. Jadi selama dua Oh, dua tahun. tahun. Ini jadi aneh daftar 2016 gitu bang. Hmm. Daftar Mukabala 2016. Terus melengkapi berkas dalam waktu sebulan kalau nggak salah. Sebulan apa 10 hari waktu itu. Buru-buru kan. Habis itu, habis itu kita nunggu. Nunggu apa? Nunggu pengumuman 2 Ya. tahun bang. Wow. Pengumumannya 2 Dua tahun tahun. pengumuman. Iya. Jadi 2 tahun ya pengumumannya, lama juga ya berarti ya. Emang lama. Itu 2 tahun Karena karena memang saking banyaknya yang daftar jadi harus disortir. saking banyaknya. Wow. Ratusan ribu. Jadi di UIM Wow. ini ada 170 lebih negara dari berbagai penjuru dan Indonesia paling banyak. Sekarang totalnya mahasiswa Indonesia yang di Arab Saudi itu 1413 dan yang di UIM sendiri di kampus yang aneh sekarang kuliah ada Ya. 985 kurang lebih gitu. Jadi Paling banyak kita di sini. jadi di kampus, di satu kampus itu Iya. ada 170 warga negara yang berbeda masuk kampus itu. Iya, betul. Siap. Iya kayak gitu, Bro. Jadi itu kayak Makanya satu kita dunia tuh ada di kampus itu ya berarti ya. iya Jadi dan berbagai Indonesia paling macam banyak ya, di orang. Indonesia paling banyak ya. Indonesia paling banyak, nggak tahu sih karena apa, mungkin karena penduduk muslim terbanyak di dunia kan, jadi Ya, kuotanya bisa dibanyakin bisa. gitu. Betul. Wow. 170 negara ada di satu kampus Universitas Islam Madinah. Keren banget. Iya, betul. Aduh. Nah, selama selama Bang Hadi daftar nih, kan menunggu 2 tahun dan berkas-berkas lainnya itu ada kesulitan nggak sih? Kesulitannya kan kita udah ngirim berkas nih, terus berkasnya kita Ya. simpan. Saking lamanya kan 2 tahun kita nunggu, Mm. hampir lupa tuh naruh berkasnya di mana. Ada yang kejadian aneh tuh waktu tiba-tiba apa, udah 1 tahun setengah ada kayak Ya. di nomor pendaftaran tuh katanya diterima, tapi masih menunggu info resmi Oh. sekitar 2 sampai 3 bulan lagi kan. Di situ kita Mm. disuruh persiapan berkas-berkas kan, berkas itunya hard itunya. Hard ya hard Hard copy-nya ya. itunya hard copy-nya maksudnya gitu. Mm. Sampai aneh sampai pusing tuh nyari-nyari di mana sih berkasnya. Aneh cari-cari, akhirnya apa di atas Saking lemari. lamanya ya. Saking lamanya 2 tahun Bang pengumumannya. 2 tahun Tapi loh kalau nunggu. kalau dulu tuh setahun udah ada pengumuman, tapi kalau sekarang mungkin saking banyak yang daftar gitu, Ya. jadi banyak banget, lama banget 2 Nah, tahun. pas Bang Hadi 2 tahun nunggu tuh, Bang Hadi ngapain tuh? Nah Kegiatannya? jadi habis Apakah daftar kuliah Madinah atau kan, gimana? Mm. oh ya, habis daftar Madinah kan, habis itu udah kita nggak diurus lagi kan, tinggal nunggu pengumuman. Terus tuh aneh daftar Lipia kan, daftar Lipia. Ya. Lipia, habis itu qadarullah belum lulus kan, aneh pusing nih, udah di Jakarta kan, masa nggak dapet kampus gitu kan. Ya udah ada alumni Ponpes Rawatul Ulum juga, dia nyaranin udah kuliah dulu aja di Ma'had Ali An-Nuaimi, itu sekolah tinggi Islam gitu kan. Oh. Aneh Jadi sempat sebelumnya kuliah belum dulu, Bang, tahu ya? apa itu. Ya sempat kuliah dulu 2 tahun 4 semester. Nah di tengah-tengah aneh kuliah udah tuh, 4 semester. Ya. di tengah-tengah aneh kuliah tuh lulus nih, ini bimbang nih.
berhubung di Jakarta. Iya, Ya, iya, iya, iya. Udah serba-serba 4 kan. semester ya? Iya, udah 4 semester 4 alhamdulillah. semester. Tapi dapat pengumuman lolos ke UIM. Iya, mau Berarti nggak ada mau ada gejolak harus gejolak dikorbanin batin satu tuh. nih. Iya, nah pertimbangan apa tuh yang Bang Hadi pada saat itu pikirkan tuh? Pertimbangan memilih kampus gitu. Iya, kenapa Yang pertama, meninggalkan yang udah 4 semester dan memilih ke UIM? karena Jakarta kehidupannya ya di atas rata-rata lah kan, beda sama Iya, Palembang, iya. Lampung gitu. Terus juga Hmm. UIM nih memang dari kecil UIM keinginannya, dan UIM itu baru tahu waktu di Jakarta gitu. Sehari itu baru tahu. Terus juga Hmm. ya full beasiswa, ya semuanya dibiayain lah pokoknya. Yang kuliah di Arab Saudi itu semuanya ditanggung negara gitu, dan dikasih uang saku juga bulanan. Nah, menarik nih. Kan Bang Hadi berarti juga penerima beasiswa di sana ya, Iya bang. di UIM ya. Nah, fasilitas apa aja tuh Bang yang dapat dari hasil beasiswa itu tuh? Apakah kita nanti ada bayar-bayarnya lagi atau emang full kita dikasih apa aja di beasiswa itu? Oh, jadi full gitu bang. Jadi pertama waktu kita lulus nih, kita ada Hmm, pengurusan berkas gitu. Ada tanda tangan ya, menteri ini, menteri ini, menteri itu. Dan udah ada kayak lembaga gitu yang menyediakan. Jadi ya. kita tinggal bayar lembaga yang gerak. Hmm, Namanya PAJIM, Persatuan Alumni Jamiah Islam Madinah gitu di Jakarta. Jadi kita bayar kemarin tuh pas setiap tahun kan berbeda-beda sesuai kebijakan kan. Kalau tahun aneh ya. waktu itu dapatnya 5 juta gitu. Udah beres kan diurusin Hmm, daripada kita harus bolak-balik, dan emang susah gitu. Kita nggak punya jalur gitu kan, susah. ya, ya, Kita ya. bayar 5 Ribet juta, ya itunya ya. ribet. Itu kita ngurus tuh setelah dapat calling visa dari Saudi gitu. Hmm, Dapat hmm. calling visa, habis itu dapat tiket. Tiket udah langsung dibeliin, udah dapat kode booking, Oh, tinggal check in doang, Bang. jadi tiket ke Arab pun udah dibeliin ya? Udah Udah termasuk di dibeliin. beasiswa itu ya? Iya, udah Oke, termasuk oke. beasiswa. Beasiswa pesawat tuh setahun sekali. Setahun sekali Oh, PP. setahun sekali. Ya sih. Setahun Iya, sekali PP. Jadi Bang Hadi bisa setahun sekali pulang ke Indonesia dan tetap dibayarin. iya. Dan itu harus pulang soalnya Wow. Saudi mau dipakai Wah. buat orang haji gitu. Oh. Oh, iya, iya, iya. Berarti Universitas Islam Madinah ini dia ngebayarin seluruh mahasiswanya karena harus pulang setiap tahunnya ke 170 negara yang berbeda ya. Iya, itu baru satu kampus, Bang. Belum kampus-kampus yang lain. Semua kampus dipulangkan gitu, difasilitasi tiket pesawat PP. Setelah itu kan terbang nih Hmm, tanggal 3 September kalau nggak salah, terbang sampai sini ya. langsung dikasih kamar, ini kamar kamu kalian, terus besoknya pengurusan berkas lagi kan, cek kesehatan, terus menyerahkan berkas Ya. lagi kan, berkas yang hard gitu. Habis itu langsung dikasih duit nih. Dikasih duit Waduh, berapa ya? langsung Lupa ya. nih. 300 real, sekitar 1.200.000 lah. Wow. Iya, Dikasih heeh. duit buat pegangan sementara karena kita belum Untuk dibuatin pegangan ya. kartu. Iya, untuk pegangan. Itu bahasa lainnya tuh pinjaman, dipinjamkan gitu. Tapi nanti Hmm. dipotong uang bulanannya. Tapi nggak langsung dipotong Oh, gitu. iya, iya. Diangsur-angsur gitu kan. Habis itu, nah kita cek kesehatan lagi, nyerahin berkas setelah lulus. Dibagiin lagi kamarnya kan, kamar yang tetap selama 4 tahun kan. Hmm. Habis itu ya besoknya pilih fakultas lagi gitu kan. Mau fakultas apa sih gitu Ya. kan. Terus tuh, Ya, by the way, Bang Hadi fakultas apa? aneh fakultas dakwah dan usuluddin. Uh, Gabung gitu, dakwah dan berat ya. usuluddin. Berat ya. Berat ya. Show. Oke, oke, lanjut Bang, lanjut. Setelah itu ya kuliah. Habis kuliah kita sebulan setelah kuliah kita Hmm. dibuatin surat apa, KTP-nya Saudi. Jadi kalau Oh. menetap tuh harus ada KTP Saudi gitu. Heeh. Oh, Kalau iya, nggak ada iya, iya, gitu iya. ilegal gitu. Oke. Setelah itu Nah, dibikinin hmm. terus bang. Anda Ya, jelasin dulu apa silakan, silakan gimana? Bang. Jelasin dulu aja. Jadi
terus dapat kartu mahasiswa, habis itu dapat Iya, heeh. kartu ATM gitu. Itu untuk Oh. dimasukin kayak sama kayak di Lipia, tapi kalau di Lipia kalau nggak salah Hmm. sama dia kartu pelajar sama kartu ATM-nya gitu. Oh, Kalau di nanti sini dibedain ditransfer ada ya setiap bulannya gitu. ya setiap bulan. Hmm. Kalau di sini dikasih duitnya akhir bulan gitu, sekitar tanggal 26 atau 27 gitu. Oh, setiap akhir bulan. Iya, Kalau Lipia kalau nggak salah dia 3 bulan sekali atau gimana lupa deh saya. iya, 3 bulan kalau nggak salah gitu. Dan enaknya gini Karena dia bang, jadi gimana apa gimana sih enaknya? yang awal-awal nih kita dapat Heeh. di toko Sorof itu apa ATM Jamiah kan, ATM Hmm. kampus. Ya. Kita awal-awal tuh dapat uang saku untuk 1 bulan. Terus tuh Hmm. uang buku, dapat uang buku juga nih bang, uang buku untuk Ada 1 uang tahun. buku juga. Ya, terus tuh uang uang pengganti kepengurusan waktu di Jakarta kemarin, yang 5 juta itu dikasihnya Oh, lebih, dikasihnya sekitar 6 juta. jadi ternyata Jadi duit balik lagi yang uang kita kita. keluarin di Jakarta itu buat ngurus-ngurus berkas diganti ya pas udah sampai. Iya, Dan digantinya lebih malah. lebih. Itu semua negara kayak gitu. Luar Wow, biasa emang. Dikasih duit pantas sih buku. UIM jadi cita-cita seluruh orang, banyak orang. Iya. Kalau Gak umroh salah sih. biasanya langsung ke ini dia minta sih mukobala di UIM, mukobala di UIM. Persyaratan Hmm. mukobala nih, persyaratan daftar. Ya, Lanjut apa tadi aja tuh bang? lulus tes yang diadakan. Habis itu memiliki ijazah SMA atau sederajat. Ya. Yang keenam, masa lulus SMA tidak lebih dari 5 tahun. Misalnya, ya tidak lebih Oh, dari 5 tahun, lulusnya ya 2016, ya. dia bisa daftar sampai 2021. 18. Eh, Oh, 5 21. tahun, Iya iya benar 2006. benar. 5 tahun, ya 5 tahun. Hmm. Terus melengkapi persyaratan lain yang ditentukan oleh kampus, persyaratan ada ijazah, legalisir ini, transkrip nilai dan lain-lain kan, SKCK dan lain-lain. Yang ke-9, belum pernah dikeluarkan atau DO dari kampus lain. Ini kampus Saudi maksudnya. Jadi kalau Oh, misalnya kalau di ada yang Indonesia di nggak apa-apa. DO, nggak apa-apa, nggak ngaruh insya Allah. Hmm. Yang ke-10, sehat jasmani, tidak memiliki penyakit yang kronis gitu. Penting banget nih yang sehat gitu. Makanya ada disuruh MCU, medical check up gitu. Oh Nanti ya. kalau misalnya kita sakit sampai sini nyusahin gitu kan. Ya. Nah itu kalau masalah, Walaupun sih ya nggak, apa kalau gimana? nggak lolos tes kesehatan pas di sana gimana bang? Kan misalnya di Indonesia udah nih, udah lolos, tapi ternyata di Hmm. sana nggak lolos tes kesehatan tuh gimana tuh bang? Jadi dikasih waktu gitu. Dikasih waktu Hmm. untuk penyembuhan. Tapi biasanya orang langsung Oh. ngambil pulang gitu. Ada nih temen dari Malaysia, waktu waktu di Hmm. Malaysia dia sembuh nih, nggak ada penyakit Ya. terdeteksi apa-apa kan. Waktu sampai Hmm. sini dia terdeteksi gitu penyakit apa gitu lupanya. Terus tuh dia ngambil cuti, langsung cuti karena alasan sakit. Itu boleh kalau cuti Oh sakit. boleh. Kalau nggak salah Itu maksimal 2 berarti atau 3 cuti ya? semester gitu. Oh Cuti berarti itu dia nggak langsung dikeluarin ya? nggak langsung dikeluarin. Dikasih waktu sembuh Oh. kan. Kalau nggak salah 2 atau 3 semester gitu pulang. Ya ya. Baru setelah itu Jadi dia bisa dia ngikut lagi. ya pokoknya sampai sembuh. Dia sembuh 1 semester, dia sembuh, dia balik lagi masuk lagi. Tapi masuk lagi ngurus ulang lagi, ngurus cuman nyerahin berkas kalau nggak salah nggak sih. Cuman cek kesehatan lagi, terus cari kamar lagi kan, dipilihin kamarnya